Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat sehat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kali ini kita berkesempatan ngobrol-ngobrol bersama owner daripada Android Bajampangan. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan beliau, atau yang sering beli handphone di Android Bajampangan boleh komen di bawah. Misalkan saya beli kemarin, beli tahun lalu, beli 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, boleh komen di bawah teman-teman, silakan ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sama Kang Nasir. Mungkin bisa diceritakan nama lengkapnya, orang taunya Android Bajampangan aja. Siapa di balik sosok itu semua? Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir. Suaranya ada Ustaz? Ada aman ya. Alhamdulillah. Kalau untuk mungkin di Android Bajampangan untuk konsumen, untuk pembeli sebenarnya yang sekarang-sekarang banyak yang tidak kenal, malah bukan tidak kenal ya. Kenalnya hanya nama aja, mungkin di belakang Nasir Android Bajampangan. Betul. Karena orangnya tidak suka muncul di counter, sekarang mah gitu. Cuma di belakang layar doang, kadang-kadang di telepon juga kadang-kadang katanya bukan Nasir yang angkat gitu, ada admin ya. Betul. Jadi intinya kalau masalah itu sebenarnya bukan berarti Nasir tidak ingin lagi aktif di depan atau tidak mau bertemu langsung dengan para konsumen. Betul. Cuman kan tujuan awalnya bukan tujuan awal. Justru Nasir di belakang itu untuk supaya para admin-admin yang jaga di counter itu. Jadi kalau di kita dan Bajampangan sistemnya bukan karyawan gitu, admin namanya. Admin ya. Nah, itu admin teh mereka tuh pada belajar jualan. Nah, ya supaya pembeli itu sama mereka langsung mau nego, mau nawar, mau gimana, mau apapun sajadina jeung admin gitu. Jadi tidak perlu ini mau yang kana sina kenal pengen murah, enggak gitu. Sama aja. Soalnya mereka yang beli, mereka tahu modalnya, mereka tahu kekurangannya, kelebihannya tahu gitu. Malahan Nasir yang nggak tahu tentang kondisi HP tersebut gitu. Tapi mungkin ada tapinya, ketika emang ada permasalahan dengan admin, misalnya ada keluhan, ini terlalu gini, misalnya acu atau telat itu boleh japri ke nomor yang ada di nomor admin, nomor yang umum Android Bajampangan untuk yang di iklan-iklan itu. Boleh WA ke nomor itu. Ada keluhan apa tentang para adminnya gitu. Kalau untuk keluhan HP mah itu mah semuanya admin langsung ke admin gitu ya teman-teman. Jadi yang dulu pasti kenal beliau langsung berinteraksi. Kalau yang dulu mah mungkin kalau yang sekarang langsung banget. Sekarang mah langsung ke admin. Silakan ya, yang perlu handphone bisa langsung. Nanti kita masukkan di deskripsi ke semua medsos ada mungkin ya. Ya, ada apa? TikTok, Facebook, IG, dan nomor admin, nomor WA ya. Nomor admin banyak, ada nomor ya. Kalau yang satu mah itu yang umum, yang di Neonbox itu nomor pribadi ya. Bisa langsung ke sana keluhan. Komen. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, itu sejarah singkat tentang Android Bajampangan nih teman-teman ya. Nah, mungkin berikutnya buat Kang Nasir nih. Pertanyaan berikutnya, sekarang kan di usianya yang 38, 39 menuju 40 lah gitu ya, usia mapan gitu ya. Kira-kira apa yang menurut Kang Nasir nih dengan usia yang tadi, seberapa penting sih kesehatan itu? Saat ini ya. Memandang kesehatan tuh sepenting apa sih? Sekarang kan kita suka lihat di TikTok, di YouTube banyak orang-orang sukses seperti yang punya Sinar Mutiara Pegadaian itu Endro ya. HP kita Android Bajampangan banyak belanja di sana di tempat Pegadaian. Nah, ownernya itu yang si Endro itu. Kita kan sering lihat. Jadi bagi dia tuh kesehatan tuh benar-benar nomor satu ya. Sangat diutamakan untuk ya intinya mah usaha, buat kelangsungan usaha dan untuk hidup berkeluarga juga. Dan sekarang usia udah 38 gitu, udah harus mikir di sana. Ya. Terutama ingat masalah anak, masalah keluarga gitu.
keharmonisan keluarga juga berpengaruh dari kesehatan. kalau kita, apalagi kan yang sekarang banyak yang jarang, bukan yang usaha pertanian. Kalau petani udah mungkin setiap hari gerak. Kalau yang bukan petani kayak pedagang, pengusaha, kan jarang gerak, diem aja lihat HP terus. Terutama tadi admin ya, admin jualan gitu di laptop, kadang-kadang kan jarang gerak. Nah, ngaruh juga ke hubungan keluarga, ya intinya hubungan suami istri juga gitu, tak beda gitu. Jadi intinya mah kita di hadapan istri harus menarik, di hadapan anak-anak harus menarik, sehat. Jadi harus gimana ya, tampilannya itu maksimal, seger gitu. Ya? Jadi seger gitu. Jadi kesehatan itu sepenting itu, teman-teman. Karena harus buat semuanya gitu. Usaha, kelangsungan usaha, keluarga, rumah tangga, keluarga, anak gitu. Karena banyak di usia yang sama banyak keluhan. Misalnya ada orang dengan keluhan dengan usia yang sama 38 itu tuh yang satu sehat terus, yang satu sakit-sakitan misalkan. Kan kita melihat gitu ya fenomena itu teman-teman ya. Jadi sepenting itu kesehatan menurut Kang Muhammad Nasir. Nah, bagi kalian sepenting apa kesehatan itu? Oke, berikutnya. Nah, teman-teman, Kang Nasir ini klien di Suka Sehat, ini baru-baru ya. baru komunikasinya udah lama. Teman udah lama. Kenalnya udah lama, tapi baru seberapa minggu? Semingguan yang lalu. Ada keluhan apa? Kira-kira punya keluhan apa nih? Bisa diceritakan ke teman-teman tuh. Pas musim turnamen Agustusan. Main apa? Musim sepak bola. Waduh, main bola. Agustusan main bola futsal ya. Sebenarnya kan bukan pemain sih, cuman suka iseng-iseng ikutan. Senang main ya. Senang ikutan. Gitu. Oke. Terus jatuhnya bukan sama orang lain, ya jatuh sendiri. Jadi jatuh bukan pada tumpuan, itu apa namanya? Iya, salah pendaratan. Salah pendaratan sebenarnya gitu. Nah, cuman karena emang dari dulu orang Nasir tuh mengketekan gelian, jadi nggak pernah dipijit, nggak pernah kayak orang dikerok, dipijit. Wah, pokoknya dipijitnya anti aja, paling anti dipijit gitu. Karena geli dan nggak pernah gitu, jadi nggak pernah. Karena kan kalau biasanya jatuh main bola langsung ke tempat pijit. Tukang urut gitu. Kalau Nasir tuh orangnya kadang-kadang kalau sakitnya di bawah, di engkel gitu suka dibiarin, nanti ditahan, sembuh sendiri kan, sembuh sendiri gitu. Tapi untuk yang lutut ini beda, padahal udah berapa lama berarti? Sekarang berapa? Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 7 bulan. Udah 7 bulanan, tetap terasa malahan jadi vakum. Berhenti main bola, nggak main lagi. Tapi keluhan tetap ada. Jadi kadang-kadang suka nyeri, kadang-kadang enggak gitu. Jadi hilang timbul ya. Hilang timbul. Cuman pas jalan kemarin waktu ke Bandung, ada yang video dari belakang anak-anak counter waktu liburan ya sama tim ya. Lah jalannya kok beda gitu. Kadang-kadang mah nggak percaya Nasir, jalan kayak gitu. Cuman jadi kumaha cara sama biasa aja. Cara robot. Nah, jadi pas lihat video wah, itu bahaya oke. Usia segini gitu jalan udah miring-miring gitu kayak robot keras gitu. Nah, komunikasi dengan ini kebetulan emang udah temen dari lama banget gitu. Curhat masalah keluhannya gini gitu. Soalnya kan punya keluhan cuman takut dipijit, diurut gitu. Nah, makanya. Tapi punya trauma dulu dengan pijat nggak pernah aja. Nggak pernah, suka lihat yang diurut jerit-jerit gitu. Wah, teriak siun lah gitu. Jadi takut ya. Traumanya takut lah intinya gitu. Cuman pernah emang ketika sakit meriang dipijit, nggak kuat, geli gitu. Akhirnya nggak jadi. Gitu. Baru aja dimulai udah mulai gitu. Nah, makanya curhat kebetulan deket sama ownernya, sama teman ini gitu. Diobrolin semuanya gitu, dicobalah kemarin di stretching, di matai namanya teman-teman. Gitu. Nah, alhamdulillah gitu, nggak terlalu takut beda dengan dipijit. Gitu. Artinya berkurang lah ya, dari berkurang. Gitu. Terus ininya juga keluhannya juga alhamdulillah berkurang. Gitu, makanya dicoba jalan biasa lagi. 2 hari 3 hari kemudian dicoba lagi ikutan gitu, udah penasaran udah berapa bulan, udah 7 bulan vakum ya, main lagi gitu.
Karasa deui. Ngerasa deh baru 30 menit udah langsung gitu cedera lagi, terasa lagi gitu. Tapi alhamdulillah gitu cedera juga beda dengan yang pertama. Yang pertama. Tuh. Ya. Nggak sampai bengkak lah gitu. Ya. Kerasa tapi tidak separah yang pertama. Tidak sebelah yang pertama gitu. Gitu ya teman-teman. Terus rasa takut, rasa trauma juga udah hilang. Karena waktu terapi kan dikasih tahu masalah ini tuh tidak apa-apa, Iya. itu cuman karena kaku doang gitu. Kalau sebelumnya kan ada perasaan takut, wah, Was-was. gitu, was-was gitu, kok jalannya begini gitu, apakah seumur hidup akan Sama seperti ini gitu. Nah, setelah dikasih tahu itu hilang rasa trauma. Makanya pas waktu kemarin waktu sakit juga, waktu pas futsal nggak langsung berhenti, Main deh. jalan-jalan dulu, Jalan jalan-jalan, main lagi walaupun sebentar gitu. Cuman emang terasa masih ada gitu ya. Oke. Gitu ya teman-teman, berarti kita bisa ngambil di apa ya bahasanya, diperbaiki mindsetnya. Bukan hanya sekedar dibenerin keluhannya. Ya. Kalau cuma sekedar dibenerin keluhannya, banyak di tempat lain juga orang datang. Rasa Dibenerin. takut was-was itu penting ya. Ditenangkan dulu, itu penting loh. Coba bayangin kalau Kang Nasir awal-awal kan dia ada sakit keluhan, terus kita bilang, wah iya mah mau cager-cager. Lu bingung ya mah ngomong kemana-mana mah. Gitu. Dari sisi dunia pengobatan makin stres, makin depresi, putus asa. Padahal mungkin hanya sekedar sakit lutut biasa. Kadang overthinking tuh bahaya. Jadi gering nama kesabaraha. Tapi pikiran anu kemana-mana. Misalkan ada orang kasus sakit pinggang, terus kata tetangganya, kemarin oke tetangga yang sakit pinggang mah maut. Saraf kejepit, cina dioperasi. Kalau kita tidak punya mental yang kuat, kita tuh akan kena mental. Misalkan, aduh kok orangnya buah-buah. Nah, jadi takut. Nah, jadi teman-teman kalau ke kita, biasanya dibenerin dulu mindsetnya. Tenang aja. Maksudnya masalah itu pasti ada solusinya gitu. Kayak tadi sakit lutut, terus kemudian kan gerakannya kemarin cuma stretching ya, mata nggak dipijat kan kemarin. Iya, nggak dipijat. Gitu, bahkan kata beliau kan getekannya geli gitu dipijat. Enggak ada sentuhan pijatan, makanya hari ini datang lagi. Hari datang lagi di treatment, dan katanya ada prestasinya kemarin habis di terapi itu. Selain enakan dari sisi keluhan, ada apa lagi yang yang dirasain? Hubungan nih. Kalau terasa lagi gitu nanti pas malam gitu, ada perbedaan lah gitu. Kalau sebelumnya ketika udah vakum olahraga tuh ya, ngedon banget. Jangankan untuk main gitu lama-lama gitu. Yeah. Untuk mau hasrat untuk main aja. Untuk main ini misalnya hubungan suami istri ya, ini khusus yang menikah ya. Oke. Untuk itu aja agak biasa aja gitu. Padahal dulunya mah ketika sering olahraga mah, ketika enggak teh wah gimana ya gitu. betul. Selalu gitu setiap malam lah gitu. Ya. Nah kemarin setelah di stretching itu ada emang jadi beda lagi, kok ada kayak kualitas apa kuantitas nih yang beda, nambah apa ya, jarak kualitas oh gitu ya teman-teman. Jadi dibenerin dulu mindsetnya, terus kemudian ototnya juga dibenerin. Jadi pinggangnya kemarinnya ya. Kemarin pinggang tuh kalau nanti mungkin dimunculin ya teman-teman. Jadi awal di terapi itu kayak gini tuh. Jadi si pinggangnya itu naik gitu. Tapi setelah di treatment dan dikasih tahu caranya jadi lurus. Maka ketika berapa hari berarti setelah itu 3 hari 2 hari langsung kayak tadi suami istri. Karena kan nggak langsung. Latihan dulu kan tadi, latihan dulu benerin ruku di sini. Ya, di sini. Nah, sehingga kerasa teman-teman. Jadi jangan sepelein simetris ruku. Karena itu tuh ngepek. Kalau yang sudah menikah tuh pasti akan kerasa. Pasti jelek lah kalau sakit pinggang. Tapi kalau pinggangnya oke, itu bisa maksimal banget. Biar sama-sama bahagia. Gitu. Jangan bahagia cuma sebelah. Jangan sebelah, luar biasa ini ilmu. Ilmu banget teman-teman. Jadi suatu kehormatan kita kedatangan owner daripada Android Pajampangan. Terus kemudian beliau bercerita keluhannya, bercerita pengalamannya mungkin ya, pengalamannya datang ke sini awal mulai di terapi sampai hari ini, saat ini kita detik ini. Mungkin terakhir Kang Nasir berikan satu kata-kata untuk orang yang udah di usia 35 ke atas, yang masih belum peduli kesehatan. Mungkin silakan. Mungkin buat teman-teman terutama seusia
seusia saya, 35 ke atas itu udah mulai deket-deket ke tanah lah ya. Harus peduli kesehatan ya. Kesehatan gitu udah ya. Jadi jangan terlalu mikirin diri sendiri, pikirin juga anak, istri gitu kan. Betul, Kita selain buat sendiri, buat keluarga Buat juga, keluarga. gitu, masa depan anak gitu. Semuanya kan istilah nama ibadah juga kan perlu kesehatan. Betul. Jadi penting sekali ya. Jadi penting sekali gitu. jangan cuek, Jangan cuek. jangan asuh, jangan acuh. Jadi kadang-kadang kan ada orang dengan usia berapa gitu, udah usahanya bangkrut, kadang-kadang Kesehatannya. rumah tangganya bangkrut, kesehatannya bangkrut, itu Rugi ya? kemungkinan dari kesehatan juga gitu. Kemungkinan gitu. Kadang-kadang usaha bangkrut karena banyak berobat. Nah, Akhirnya uangnya habis. uangnya habis. Ada lagi yang keluarga bangkrut karena kesehatan, misalnya si istrinya kan umur istri kan udah 40 ke atas udah Betul, beda. Lagi hot-hotnya kata orang lainnya. Nah, kita laki-laki yang usianya Performanya kalau lemah, performanya udah lemah gini-gini gitu, ujung-ujungnya sama istri efeknya kita yang emosian gitu. Betul. Padahal kita yang salah itu gitu. yang salah. Kita sakit-sakitan tentunya murang-marengnya atau ngambing hitamnya ke istri Betul. gitu. Jadi intinya mah untuk kelangsungan rumah tangga penting. Kesehatan itu ya kaitannya Ya. gitu ya. Kalau usia mungkin ya di bawah 25 ke bawah kadang-kadang masih peduli, itu wajar aja mungkin. Masih gitu. hot gitu sih. Kalau 35 ke atas mah beda gitu. Ada perbedaannya. Harus udah mikirin kesehatan. Jangan Makan buat juga diri kan sendiri. sekarang mah udah beda. Dulu mah makan bebas gitu. Apa aja hantem. Sekarang mah makan kepiting 4 biji aja udah pusing. Udah berasa. Gitu. Jadi harus dipikirkan Pikirkan. kesehatan sedini mungkin ya. Iya. Luar biasa teman-teman yang kita dapat ilmu. Jadi uang penting gitu ya. Tapi kalau Penting. Sehat. sakit-sakitan Percuma. habis dipakai berobat, Nah, gitu. berarti percuma. Jadi gitu. uangnya alhamdulillah berkah banyak, kesehatannya dijaga, Jaga. maka produktivitasnya juga akan bagus. Gitu ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih Kang Nasir sudah bercerita bersama kita Suka Sehat. Bagi teman-teman yang merasa mendapat sesuatu, misalkan tertarik ataupun merasa oh iya saya termotivasi nih dari ceritanya Kang Nasir, boleh komen di komentar. Sekian, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.